warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yusanti, NIM 1920202103, kelas Akidah Akhlak 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang tawakal syukur, hayat taubat, zikir dan doa. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tawakal. Secara bahasa, tawakal berasal dari bahasa Arab, yaitu at-tawakul, yang dibentuk dari kata wakala, artinya menyerahkan, mempercayai, dan mewakilkan, bersandar kepada dinding. Sedangkan menurut istilah, tawakal adalah rasa pasrah hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disertai dengan segala daya dan upaya, mematuhi setia, dan menunaikan segala perintahnya. Imam Al-Ghazali merumuskan definisi tawakal sebagai berikut, yaitu tawakal ialah menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala menghadapi suatu kepentingan, bersandar kepadanya dalam waktu kesukaran, teguh hati tak kala ditimpa bencana, disertai jiwa yang tenang dan hati yang tentram. Menurut Abu Zakaria Ansari, tawakal adalah keteguhan hati dalam menyerahkan urusan kepada orang lain. Sifat yang demikian itu terjadi setelah timbul rasa percaya kepada orang yang diserai urusan tadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tawakal adalah suatu sikap mental seseorang yang merupakan hasil dari keyakinannya yang bulat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan segala-galanya, yang mengetahuinya maha luas, yang pengetahuannya maha luas. Dia menguasai dan mengatur alam semesta ini. Dalil tentang kewajiban bertawakal. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 23. Artinya, berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberikan nikmat atas keduanya, serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang atau kota itu. Maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang beriman. Di sini ada beberapa macam tawakal. Yang pertama, tawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah merupakan bentuk ibadah yang sangat agung, sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat di atas. Tawakal kepada Allah baru akan sempurna disertai dengan keadaan hati yang merasa butuh kepada Allah dan merendahkan diri kepadanya serta menggantungkannya. Yang kedua, tawakal kepada selain Allah. Tawakal dalam hal-hal yang mampu dilakukan oleh Allah, namun Allah jadikan sebagai makhluknya sebagai sebab untuk terwujudnya hal tersebut. Misalkan kesehatan, tercukupinya rezeki dan jaminan keamanan. Yang bisa mewujudkan semua itu hanyalah Allah. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang syukur. Menurut bahasa, syukur berasal dari bahasa Arab syakara, yang berarti membuka. Sedangkan menurut istilah syara, syukur adalah memberikan pujian kepada yang memberikan segala bentuk kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dalam pengertian tunduk dan berserah diri kepadanya, menurut artian lain juga disebutkan bahwa syukur adalah keadaan seseorang mempergunakan nikmatnya yang diberikan oleh Allah pada kebijakan. Imam Al-Qushairi mengatakan hakikat syukur adalah pengakuan terhadap nikmat yang telah diberikan Allah yang dibuktikan dengan
ketundukan kepadanya. Dapat dikatakan bahwa syukur yang sebenarnya adalah mengungkapkan pujaan kepada Allah yang lisan. Di sini ada beberapa keutamaan bersyukur. Yang pertama, bertambahnya nikmat Allah. Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kamu akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surah Ibrahim ayat 7. Yang kedua, terpelihara dari godaan syaitan. Allah berfirman yang artinya, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dan kamu dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Quran surah Al-A'raf ayat 16-17. Dan di sini ada juga haya atau malu. Pengertian haya atau malu adalah salah satu yang mencakup perbuatan menjauhi segala apa yang dibenci. Rodatul ukala wa nuzzatul fudala. Di sini ada dua jenis haya. Yang pertama, malu yang merupakan tabiat dan watak bawaan. Malu seperti ini adalah akhlak paling mulia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Sikap ini akan menghalangi seseorang dari mengerjakan perbuatan buruk dan tercela serta mendorongnya agar berakhlak mulia. Yang kedua, malu yang timbul karena adanya usaha, yaitu malu yang didapatkan dengan ma'rifatullah atau mengenal Allah, dengan mengenal keagungannya, kedekatannya dengan hambanya, perhatiannya terhadap mereka, pengetahuannya terhadap mata yang berkhianat, dan apa saja yang dirahasiakan oleh hati. Di sini ada juga macam-macam malu. Macam-macam haya, yaitu malu terhadap diri sendiri, malu terhadap sesama manusia, dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada keutamaan haya. Yang pertama, malu pada hakikatnya tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Malu mengajak pemiliknya agar menghias diri dengan mulia dan menjauhkan diri dari sifat-sifat yang hina. Rasulullah SAW bersabda, malu itu tidak mendatangkan sesuatu, melainkan kebaikan semata-mata. Yang kedua, malu adalah cabang keimanan. Rasulullah SAW bersabda, iman memiliki lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan. Dan malu adalah salah satu cabang iman. Yang ketiga, Allah cinta kepada orang-orang yang malu. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemalu, Maha menutupi, Dia mencintai rasa malu dan ketertutupan. Apabila salah seorang dari kalian mandi, maka hendaklah dia menutup diri. Dan yang keempat, malu adalah akhlak pada para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, apakah aku tidak pantas merasa malu terhadap seseorang, padahal malaikat merasa malu kepadanya. Dan yang terakhir, malu sebagai pencegah pemiliknya dari melakukan maksiat. Ada salah seorang sahabat raya mengancam saudaranya dalam masalah malu, dan ia berkata kepadanya, sungguh malu telah merugikanmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda,
biarkan dia karena malu termasuk iman. Baiklah, itulah dari saya. Apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.